Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat setiap kita, seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan bagi setiap saudara yang bisa mendengarkan renungan pada saat ini. Kita akan melanjutkan renungan kita dari surat Yakobus. Kita sudah masuk dalam bagian yang terakhir. Saya akan mengakhiri rangkaian dari surat Yakobus ini. Kita akan baca mulai Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Allah berkata begini: "Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa." Kalau kita melihat bagian ini, saudara, ini masih berkaitan dengan pesan yang disampaikan oleh Yakobus berkaitan bagaimana kita mengendalikan lidah sebenarnya, kan? Kalau kita menggarisbawahi pesan yang disampaikan Yakobus kepada orang-orang yang menerima surat ini, ya, kalau kita baca dari ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-20 gitu ya. Yakobus menyatakan, memberikan larangan, ya, bahwa bagian yang pertama ini gitu ya, bagaimana dia memperingatkan agar orang Kristen itu tidak gampang bersumpah, ya. Dan yang kedua, ya, bahwa Yakobus mengajarkan tentang makna atau pentingnya dari doa gitu ya. Kalau Bapak Ibu baca, saudara-saudara baca dari ayat yang kita baca tadi, banyak sekali kata-kata tentang doa yang diungkapkan oleh Yakobus gitu ya. Sama-sama berkata, sama-sama berbicara. Satu berbicara soal sumpah, satu berbicara tentang doa, ya. Kalau kita melihat, ternyata bersumpah adalah mengklaim atas nama Tuhan untuk menguatkan pernyataan seseorang gitu ya. Larangan Yakobus sesuai, boleh saya bilang begini, dengan larangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Juga berkaitan dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 34 sampai 37. Bapak Ibu bisa baca. Ada anjuran Yesus yang ditulis dengan jelas di situ. Yesus berkata, "Ya bila ya, tidak bila tidak." Gitu ya. Maksudnya apa sebenarnya? Bahwa orang Kristen harus memelihara gitu ya, setiap kata, bahkan boleh saya bilang setiap perbuatan. Kita harus berkata benar mengenai segala hal. Kenapa? Setiap perkataan kita harus kita pertanggungjawabkan, dan setiap perkataan kita harus dapat dipercayai. Daripada perkataan kita gunakan untuk bersumpah dengan sesuatu yang tidak benar, mendingan kata-kata kita keluar. Kenapa? Kita menaikkan doa kepada Tuhan, atau kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita gitu ya. Dalam segala keadaan, saudara, ya, kita sebagai orang percaya harus menyatakan sebenarnya
ketergantungan kita dan syukur kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada keadaan. Ketika orang bersumpah dalam konteks ini, mereka dipengaruhi atau lagi ditekan dengan keadaan mereka, baik itu aniaya, baik itu penderitaan, baik itu dari orang-orang tidak percaya, ya. Tetapi ketika berbicara tentang doa, ya, Yakobus menekankan, bahkan Yakobus bilang, ketika ada saudara, bila ada orangnya yang menjadi lemah, ya, mari panggil penatua supaya apa? Mendoakan, ya. Bahkan dikatakan di situ, pertama harus mengaku dosa. Terus apa? Berdoa dengan iman, ya. Bos bilang begini, doa yang dinaikkan dalam iman, ya, berarti saudara, doa yang dinaikkan dengan keyakinan akan kuasa Allah yang dapat melakukan segala perkara. Selain saling mendoakan, gitu ya, penekanan yang diajarkan oleh Yakobus dalam bagian yang sudah kita baca, bahwa orang percaya pun harus bertindak, ya, membawa balik saudara seiman yang jatuh ke dalam dosa. Bukan kita semakin menekan, bukan semakin kita menjatuhkan, tapi kita bertindak untuk membawa orang-orang tersebut kepada Tuhan, ya. Kalau kita melihat rangkaian dari seluruh surat Yakobus ini dari awal sampai bagian yang kita baca, betapa Yakobus menekankan iman yang harus dinyatakan dalam perbuatan, ya. Hidup yang benar adalah bukti dan hasil dari iman. Iman dan kebenaran, boleh saya bilang begini, harus menjadi nyata dalam setiap aspek tindakan saya dan saudara, ya. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci mengenai bersumpahnya, mengenai apa makna doa, ya. Saya rasa saudara sudah banyak kenal soal ayat ini, ayat-ayat yang sudah kita baca. Tetapi saya ingin menutup rangkaian renungan dari surat Yakobus ini, bagaimana kita memaknai sebenarnya bahwa ternyata kalau kita mengaku kita orang yang percaya, ya, orang yang punya iman, ya, maka ketika kita bertindak, ya, kita menghadapi segala sesuatu harus dilakukan oleh dasar iman ini, ya. Bahkan waktu hubungan kita dengan Tuhan, hal yang paling sederhana dimulai dengan apa? Dengan doa, ya. Kita semua, saya percaya, sudah menjadi orang benar, ya. Bukan karena usaha kita. Kita menjadi benar itu karena anugerah Tuhan saja. Kita menjadi orang-orang yang firman Allah bilang sudah dibenarkan. Tetapi bagian ini, kenapa sampai seorang Yakobus bakal memberikan contoh, Elia itu manusia biasa, sama seperti saya dan saudara, kan? Kita ini bukan manusia super, tetapi iman yang dimiliki, ya, oleh seorang Elia itu yang harus kita pelajari. Tapi bukan cuma sampai di keyakinan, tapi apa? Harus dilakukan dengan apa? Tindakan iman itu, ya. Kita bukan menjadi orang yang punya iman tapi tanpa tindakan, kan? Tapi kita harus menjadi orang yang punya iman, tetapi juga menjadi apa? Orang-orang yang terus bertindak. Bertindak dalam hal apa? Mungkin saudara bertanya. Dalam melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Iman yang sudah kita punya dalam Tuhan itu tidak akan pernah berarti apa-apa kalau kita nggak pernah bertindak, kalau kita tidak pernah menyatakan itu dalam lewat perbuatan kita, kalau kita nggak pernah melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Allah, maka iman kita itu akan disebut apa? Iman yang mati, ya.
Iman yang mati menunjukkan apa? Kita menjadi Kristen yang tidak pernah dewasa. Tapi kita mau menjadi apa? Orang Kristen yang terus beriman, terus bertindak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Maka kita disebut menjadi orang Kristen yang dewasa. Puji Tuhan saudara, tetap semangat, tetap terus setia cari Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap. Haleluya.